Nah, sebelum masuk kepada inti video, di sini saya punya satu pertanyaan. Menurut teman-teman, apa yang membuat suatu pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih aman? Nah, untuk itu, mari kita lihat video berikut ini. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana produk mie Aceh dari Haji Jamil diproduksi dari awal hingga menjadi produksi barang jadi. Sistem kerja merupakan suatu kesatuan yang terdiri manusia, material, mesin, dan lingkungan kerja yang saling berinteraksi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan agar tujuan produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, komponen sistem kerja, yang pertama itu ada manusia sebagai operator, material sebagai bahan baku, mesin atau peralatan, dan lingkungan kerja. Nah, untuk komponen sistem kerja pada UKM Aceh sendiri, yang pertama ada operator melakukan proses produksi secara manual, menggunakan mesin press dan alat sederhana, aktivitas kerja dilakukan berulang, dan membutuhkan metode kerja yang efisien. Dan kita masuk ke ergonomi. Ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari kesesuaian antara manusia dengan kerjaan, alat, serta lingkungan kerjanya agar tercipta sistem kerja yang aman, nyaman, dan efisien. Pada UKM Mie Aceh ini, penerapan ergonomi penting karena proses produksi masih didominasi oleh aktivitas manual dan pekerjaan yang berulang sehingga berpotensi menyebabkan kelelahan. Nah, ergonomi sendiri ini berguna untuk menganalisis gerakan kerja pada pekerja. Ini bisa mengidentifikasi gerakan-gerakan yang dilakukan pekerja selama proses produksi untuk mengetahui aktivitas yang efektif maupun yang menyebabkan pemborosan waktu dan tenaga. Kemudian untuk mengurangi aktivitas non-value added, ini mengurangi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada proses produksi, seperti gerakan berulang, mencari alat atau waktu menunggu. Dan yang terakhir itu memperbaiki metode kerja agar lebih efisien. Ini berguna untuk menyusun metode kerja yang lebih teratur, efektif, dan ergonomis. Jangan sistem kerja berbasis ergonomi. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas, yaitu mengoptimalkan proses kerja dengan mengurangi gerakan yang tidak perlu sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien. Yang kedua, itu mengurangi kelelahan pekerja, dan untuk mengurangi aktivitas kerja yang berulang dan berlebihan, agar pekerja tidak mudah lelah saat proses pekerjaan sedang berlangsung. Yang ketiga itu meningkatkan kenyamanan dan keamanan kerja, meningkatkan metode dan lingkungan kerja yang lebih nyaman, sehingga resiko cedera dan kesalahan kerja dapat dikurangi. Dan yang terakhir itu meningkatkan efisiensi kerja, membantu pekerja menggunakan waktu, tenaga, dan peralatan secara lebih optimal selama proses produksi. Ini kita masuk ke dalam peta kerja. Peta kerja merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan urutan aktivitas secara sistematis, mulai dari awal hingga akhir proses produksi. Peta kerja digunakan untuk menganalisis proses kerja, agar aktivitas yang tidak efisien dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Peta kerja memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama itu untuk mengetahui proses kerja, kemudian mengidentifikasi aktivitas yang tidak efektif, mempermudah analisis proses produksi, dan membantu perbaikan metode kerja. Nah, pada peta kerja ada beberapa simbol yang digunakan. Yang pertama ada bulat, itu merupakan operasi. Kemudian ada lambang tanda panah, itu transportasi. Kemudian ada lambang persegi, itu inspeksi. Kemudian ada huruf D, itu menunggu. Kemudian ada segitiga terbalik, itu merupakan penyimpanan. Dan yang terakhir ada persegi dan bulat merupakan aktivitas gabungan. Nah, peta kerja sendiri terbagi menjadi dua, yaitu peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat. Peta kerja keseluruhan dibagi lagi menjadi beberapa peta. Yang pertama ada Operation Process Chart atau OPC, kemudian ada Flow Process Chart atau FPC, dan ada Flow Diagram. Sementara untuk peta kerja setempat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu peta kerja tangan kiri dan tangan kanan atau PTKTK, dan peta pekerja mesin atau Worker and Machine Chart. Kemudian masuk ke alat dan bahan. Nah, bagian pertama itu alat. Alat itu terdiri dari mesin press, mesin potong, pisau, kompor, gas LPG, kipas angin, timbangan, sumpit besar, plastik, meja, dan saringan. Kemudian masuk ke bahannya itu pertama ada tepung terigu dan kanji, air abu, minyak makan, garam,
dan air. Selanjutnya kita masuk ke dalam OPC atau Operation Process Chart. OPC sendiri menggambarkan urutan operasi dan pemeriksaan dalam proses produksi. Pada UKM Mie Aceh, kami mendapatkan total operasi sebanyak 29, pemeriksaan 2, sehingga total kegiatannya ada 31 kegiatan, dengan total waktu operasi 1434 detik, total waktu pemeriksaan itu 24 detik, sehingga digabungkan menjadi 1458 detik. Masuk ke dalam flow process chart atau FPC. Di FPC ini menunjukkan aliran proses kerja meliputi operasi, transportasi, delay, inspeksi, dan penyimpanan. Nah, pada UKM Mie Aceh ini, kami mendapatkan total kegiatan operasi itu sebanyak 24, pemeriksaan 2, transportasi 7, menunggu 0, penyimpanan 2, dengan total waktu keseluruhan itu 1507 detik, dan total jarak keseluruhan 15 meter. Ini kita masuk ke diagram alir. Nah, diagram alir ini menggambarkan perpindahan material atau pekerja berdasarkan layout area kerja. Pada UKM Mie Aceh sendiri, terdapat 7 stasiun kerja. Yang pertama ada stasiun pengadukan tepung, kemudian ada stasiun pengepresan, stasiun pemotongan, stasiun perebusan, stasiun pendinginan, stasiun pembungkusan mie, dan tempat penyimpanan mie yang sudah jadi. Selanjutnya kita masuk ke peta tangan kiri dan tangan kanan atau PTKTK. Nah, PTKTK ini digunakan untuk menganalisis keseimbangan gerakan kedua tangan pekerja. Pada UKM Mie Aceh sendiri, kami mengambil contoh pada stasiun pembuatan adonan mie, di mana sebelum perbaikan, kami mendapatkan total waktu siklus sebanyak 444 detik. Namun setelah kami lakukan perbaikan, ternyata waktu siklus bisa hanya mencapai 312 detik. Selanjutnya ada terblik. Terblik merupakan elemen gerakan dasar yang dikembangkan oleh Frank dan Lillian Gilbert untuk menganalisis gerakan pekerja secara lebih detail. Melalui terblik, gerakan kerja dapat dibedakan menjadi gerakan efektif dan gerakan tidak efektif, sehingga aktivitas yang menyebabkan pemborosan waktu dapat diketahui. Dalam UKM Mie Aceh Haji Jamil, gerakan efektif yaitu reach menjangkau, move memindahkan, grasp memegang, release melepas, use menggunakan. Sementara untuk gerakan tidak efektifnya, search mencari, delay menunggu, hold menahan, plan berpikir, inspection memeriksa. Berdasarkan hasil observasi pada produksi Mie Aceh Haji Jamil, ditemukan adanya gerakan tidak efektif merupakan idle time atau waktu menganggur. Hal ini terjadi signifikan pada saat operator menunggu proses perebusan mie, serta saat melakukan penimbangan tepung secara manual yang belum terstandarisasi. Gerakan menunggu ini tidak memberikan nilai tambah atau non-value added dan menghambat kelancaran produksi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan work method. Work method atau metode kerja merupakan teknik tata kerja untuk memperbaiki sistem kerja bagi industri. Perbaikan harus dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil maksimal agar dapat memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Tujuan perbaikan yang dilakukan yaitu untuk mendapatkan metode kerja yang telah diterapkan dan dapat dilakukan dengan cara membagi waktu baku, produktivitas, dan efisiensi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan waktu siklus. Waktu siklus adalah waktu bekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya saat dia mati pada waktu itu juga. Waktu siklus dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana WS sama dengan sigma XI per N, di mana WS sama dengan waktu siklus, sigma XI merupakan waktu pengamatan ke I, dan N merupakan jumlah pengamatan. Selanjutnya kita masuk ke waktu normal. Waktu normal merupakan waktu kerja yang telah mempertimbangkan faktor penyesuaian. Waktu normal didapat dengan mengalihkan waktu siklus rata-rata dengan faktor penyesuaian. Rumus waktu normal adalah sebagai berikut. WN sama dengan WS dikali 1 plus minus RF, di mana WN merupakan waktu normal, WS merupakan waktu siklus, dan RF merupakan faktor penyesuaian.
kita masuk ke waktu standar. Waktu standar merupakan waktu yang dibutuhkan secara wajar oleh seorang pekerja normal untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Waktu standar mempertimbangkan faktor penyesuaian atau rating factor yang tepat dan kelonggaran atau allowance yang masih dalam batas kontrol operasi. Waktu standar dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. WSTD atau waktu standar sama dengan WN dikali 1 ditambah L, di mana waktu WSTD merupakan waktu standar, WN merupakan waktu normal, dan L merupakan allowance. Kemudian masuk kepada layout sebelum dan sesudah perbaikan. Jadi pada UKM Miace Haji Jamil ini posisi dari meja pengadukan, meja tempat mesin press dan meja tempat mesin cutting itu dia posisinya terlalu rendah sehingga membuat pekerjanya menjadi membungkuk saat melakukan pekerjaannya. Sehingga layout yang sesudah perbaikan itu posisi meja dari pengadukan, mesin press dan mesin cuttingnya dinaikkan sehingga para pekerjanya tidak perlu menunduk saat melakukan pekerjaannya.